Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya Om. Saya kedatangan motor ini Soul GT 125 punya Yamaha. Kendalanya yaitu motor ini bunyi waktu dinyalakan. Bunyi kelotok-kelotok. Bunyi kayak sudah kayak kapal pecah. Nah, kita mau cari tahu apa kendalanya. Bisa jadi di pistonnya, buringnya atau blok silindernya sudah baret, jadi minta diganti. Tapi bisa juga dari rocker arm, pelatuk klep itu ya. Bisa juga dari noken as. Bisa juga dari tensioner. Bisa juga dari CVT bagian depan bunyi. Kalau bagian belakang kan sudah ketahuan bunyinya. Sebenarnya motor ini sudah saya cek dan sudah ketahuan sebenarnya. Jadi ini cuma untuk pengalaman bagi om-om semua kalau memang mengalami yang seperti ini, jadi biar tahu mana yang harus diperbaiki kayak gitu ya Om. Nah, untuk cara mengetahuinya ya memang kita harus mengecek dari pertama dulu ya, mulai dari bensinnya, olinya, terus kalau ini injeksi ya sistem injeksinya, sampai di pengapiannya kita cek juga. Kalau memang sudah ada, baru kita menganalisa apa yang menjadi penyebab bunyinya. Nah, untuk kasus motor ini itu memang agak aneh karena waktu dinyalakan itu bunyinya nyaring sekali, kelotok-kelotok kayak gitu. Waktu stasioner juga sudah bunyi, cuma ya itu nggak kelihatan untuk di knalpotnya ya, nggak ada asapnya. Ya kalau memang dilihat sih mungkin tipis banget, untuk asapnya tuh tipis. Nah, apakah dari buringnya, dari pistonnya, atau dari noken as, atau dari yang lainnya? Makanya kita harus kenali dulu suara bunyinya. Dia berasal dari sebelah mana kayak gitu. Ini nanti motornya saya nyalakan, terus kita dengarkan, terus kita perhatikan ya untuk analisa-analisanya, kemungkinan-kemungkinannya akan kita perhatikan. Kita akan dengarkan suaranya, kemudian kita lihat reaksinya waktu digas, kemudian kita juga lihat hasil pembakarannya seperti apa, seperti itu ya. Nanti saya nyalakan dulu setelah ini. Baru kita bisa lihat apa yang terjadi dengan motor ini. Oke, kita nyalakan dulu. Untuk ceritanya, katanya motor ini pernah kehabisan oli. Dia habis ganti di bengkel, ganti oli di bengkel jarak 3 minggu, olinya habis. Waktu dicek kering, ya kayak gitu. Terus lama kelamaan waktu sudah dimasukin oli kembali, motornya sudah nggak bisa nyala, susah nyalanya, dan sering mati-mati, susah pokoknya nyalanya. Jadi jarak 3 minggu sudah habis ini, apa kemungkinan memang habis atau memang waktu olinya di tap, waktu mau diganti oli cuma nggak jadi diisi oli ya, kelupaan ngisi oli kembali kayak gitu. Oke, kita cek aja. Kita kontak on, lampu mil normal, full pump juga bekerja, langsung kita starter. Nah, sudah terdengar ya suaranya seperti kapal. Tapi sudah kayaknya sudah terlihat itu suaranya seperti di mana ya? Dia berada di mesin sebelah kiri tapi sebelah depan. Ya, mengerikan. Oke, ya kan? Suaranya di depan tapi sebelah kiri. Oke, jadi kita bongkar habis dulu ini, kita pisahkan rangkanya sama mesinnya nanti ya.
Nah, di sini kita lihat businya dia miring ya. Sepertinya membuat drat baru orangnya ini. Kita buka dulu kemudian kita perbaikin untuk posisi businya karena dia masuknya miring. Mudah-mudahan dratnya masih bisa diselamatkan. Nah, ini masih bisa diselamatkan untuk pengembalian drat yang di sesuai tempatnya. Nah, sudah jadi. Sudah diperbaiki dratnya, awalnya miring ke sini, dimasukin ini pun nggak bisa. Sekarang udah mau, masih bisa diselamatkan. Nah, untuk masalahnya itu ada di sini ya. Ini tensionernya yang bermasalah. Mungkin sudah rusak ini. Soalnya kalau kita lihat di sini tuh dia kendor itu. Nah, rantainya itu kendor. Ini masih bisa digerakin ini kayak gini nih. Nah, itu jadi masalahnya ya ada di tensionernya. Nah, ini tujuannya kenapa kita buka semua sampai kayak gini. Nanti kita juga cek untuk di dalamnya sana ya, di pistonnya. Katanya orangnya ini pernah habis gitu, kehabisan oli. Waktu masuk ke bengkel, jarak 3 minggu habis olinya. Kemudian dia isi lagi. Makanya tak bongkar sampai sini, sampai nanti kita buka juga untuk pistonnya. Sambil kita lihat apakah memang harus diganti untuk piston sama silinder bloknya. Tensionernya ini rusak ini. Ya kok begini. Ada ringnya nih. Ring apa nih di dalam nih? Kita keluarin dulu lah. Ini ada ringnya nih. Tuh. Tuh ada ringnya nih. Ring apa ini ya? Oke lah, kita coba perbaikin. Lanjut kita cek setelan klepnya, masih ada lumayan. Ya kayaknya masih standar ini. Ini agak kendor sedikit, ini agak kencang sedikit. Oke. Terus kita bongkar. Ini ya. Nah ini. Udah nggak bisa main ini. Ini yang rusak nih om. Lanjut kita buka pistonnya. Untuk noken as, klep, rocker arm semuanya aman ya. Terus kita coba buka juga yang ini. Ini kalau kehabisan oli harusnya baretnya parah. Kemungkinan ini waktu di tap olinya nggak diisi olinya. Nggak diisi sama orangnya, cuman di tap aja waktu di bengkel, kelupaan kali ngisi. Di tap habis itu ditutup, habis itu bayar udah. Ini lo nggak apa-apa ini om. Nah, masih bisa dipakai sih, cuman ya sedikit ngebul. Oke. Ini masih aman, masih bisa dipakai meskipun sedikit baretannya sedikit halus, cuman ya memang sudah, kalau mau diganti diganti, kalau enggak apa-apa, masih bisa dipakai ini. Hanya saja memang nanti oli akan masuk ke dalam ruang bakar sedikit demi sedikit, cuman masih butuh kurang lebih ya 10.000 kilometer lagi, mungkin memang harus diganti ini. Mau diganti nggak apa-apa, nggak diganti juga nggak apa-apa, karena orangnya juga dananya minim katanya. Jadi yang bisa diganti cuman ini om, tensionernya ini ya. Ini yang tadi tuh kelihatan kendor banget tadi ini, kuluk 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 gitu.
belum dilepas aja udah kendor tadi itu. Jadi bisa di sini keletak-letak bunyinya. Semakin digas semakin nyaring ya, ini bisa juga bunyinya dari sini. Ini nggak begitu. Oke, bisa dilihat nih. Ada baret. Tuh, tuh. Sampingnya nggak ada, sama atas ini. Nih, ya. Tapi ya Om ya, ini masih bisa dipakai Om. Cuman dia bunyinya ya kecil, terus ngasapnya nggak begitu ngasap Om. Nah ini buktinya nggak begitu ngasap tuh di sini. Kita lihat di lubang buangnya, itu kering. Dia kering Om, lubang buangnya ini, nggak ada asap. Tuh, nah ini kering ya, di lubang buangnya kering, nggak ada oli yang terbakar di sini. Semua jadi kerak. Nah, oke ya. Jadi ini juga kerak biasa, dia nggak basah kok. Basah sedikit aja basahnya. Bukan basah oli yang memang benar-benar masuk ke sini. Oke. Ini oli kerak biasa. Nah, ya jadi tensionernya aja yang diganti. Ini pistonnya lumayan baret, tapi nggak dalam. Loh intinya masih bisa lah dipakai ini. Yang depan juga nggak begitu baret ya, yang masih ada ringnya. Yang bawah juga. Nah tuh, nggak apa-apa ini ya. Tuh, masih nggak masalah ini, masih bisa dipakai. Nah ini ya masih nggak apa-apa, ini masih bisa 10.000 kilometer lah. Kalau mau diganti nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada dana ya sudah, kita pakai aja ini. Tapi harus rajin olinya ya, dicek. Kalau berkurang sedikit langsung ditambahi. Oke, sementara kita bersihkan dulu untuk headnya sama pistonnya ini, dan langsung kita pasang kembali. Nah ini untuk spare partnya, stud tensioner dengan kode 2PV ya. Sebenarnya bisa pakai yang 2PH, memang punyanya Mio GT atau Soul GT. Cuman kita pakai yang 2PV, ini kepunyaannya NMAX ke atas itu ya. Masih bisa dipasang kok di Mio GT. Di Mio Soul GT ya maksudnya. Nah ini barangnya nih, kita ambil yang asli saja karena barangnya yang aftermarket kosong di pasaran. Nah tadi waktu sebelum diganti, belum dibongkar, pakai stud tensioner yang lama itu goyang-goyang kayak gini nih. Jadi sama aja kayak nggak pakai tensioner. Oke, kita pasang aja untuk studnya. Oke, biarkan aja studnya seperti ini ya, penahannya biar di situ dulu, jangan dilepas dulu. Kita pasang dulu, baru kita baut, kemudian baru kita lepas untuk penahannya. Supaya nanti dia bisa otomatis untuk mengencangkannya, pas untuk cara mengencangkannya nanti. Oke, kayak gini masih goyang, terus kita cabut untuk penahan studnya ini. Nah, nanti dia udah kencang sendiri seperti ini ya. Langsung kita pasang lanjut lagi.
Oke, kita rakit kembali ya. Ini sudah kita pasang, sudah jadi semua. Tinggal kita tes kembali untuk suaranya seperti apa. Sudah? Nah, kayak gini ya, dia udah mulai halus ya, meskipun ada bunyi ngelitik sedikit itu dari setelan klepnya masih longgar tadi. Nanti kita kencengi sedikit untuk yang setelan klep buang. Terus nih kita lihat ya di knalpotnya dia tidak ngasap ya, tidak ngebul. Meskipun ada baret tapi ya kemungkinan ada oli yang memang benar-benar masuk sedikit tapi ya. Nah, udah kita gas juga agak tinggi dengan RPM tinggi, dia tidak ngebul ya. Cuman ya ini PR-nya tetap piston dan silinder bloknya nanti di 10.000 km berikutnya harus sudah ganti supaya lebih aman lah ya, biar bisa lebih bagus lagi sepeda motornya. Oke, kayak gitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.